tangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bersama bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk studi kita di dalam surat 1 Petrus. Dan kita akan masuk kepada 1 Petrus pasal yang kelima. Bagian yang terakhir dari pembahasan kita mengenai surat 1 Petrus ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan belajar bagian firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami belajar dari firman-Mu kami boleh tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah, dan kehidupan kami boleh menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan untuk 1 Petrus ini, dan kita sudah melihat beberapa hal dari pasal 1, 2, 3 sampai pasal yang keempat, di mana Petrus memberikan nasihat, dia memberikan pesan dan arahan kepada orang-orang yang menerima suratnya itu. Dan di sini kita masuk kepada bagian akhir di pasal yang kelima. Kita lihat dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, dan kita lihat ayat yang pertama terlebih dahulu. Di sini dia memberikan nasihat kepada para pelayan Tuhan. Ayat yang pertama dari 1 Petrus pasal yang kelima. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Nah, di sini saudara, setelah di pasal yang pertama sampai pasal yang keempat, Petrus memberikan nasihat kepada jemaat atau penerima suratnya secara umum, maka kemudian di sini dia memberikan nasihat kepada para pelayan Tuhan secara khusus. Nah, bahwa saat-saat penganiayaan yang dihadapi menuntut umat Tuhan untuk memiliki kepemimpinan rohani yang memadai. Karena kita ingat bahwa orang-orang percaya pada zaman Petrus itu mengalami penganiayaan yang berat. Nah, kemudian kalau kita ingat kembali di pasal yang keempat ayat yang ke-17, di situ bahwa Petrus mengatakan jika penghakiman akan dimulai dari rumah Allah, maka rumah itu sebaiknya harus ditertibkan atau akan hancur, harus diperbaiki, harus melihat apa yang mungkin perlu diluruskan di sana, perlu dikembangkan di sana. Nah, ini jelas mengapa Petrus menulis pesan khusus ini kepada para pemimpin jemaat, para pelayan Tuhan, untuk mendorong mereka agar melakukan pekerjaan mereka dengan setia. Karena Allah melihat apa yang Dia panggil untuk kita lakukan, dan Dia melihat bagaimana kita melakukan hal itu. Nah, di sini saudara, sebelum kita lihat lebih jauh, bagaimana Petrus menunjukkan dirinya di sini. Dia pertama memperkenalkan diri sebagai aku sebagai teman penatua. Nah, Petrus tidak mengangkat otoritas atau jabatan kerasulannya di sini. Tetapi dia mau menunjukkan bahwa dia sebagai teman sepelayanan dari orang-orang yang menerima suratnya ini, pemimpin-pemimpin jemaat yang menerima suratnya ini. Di sini Petrus menunjukkan kerendahan hati bahwa meskipun dia adalah salah satu dari murid-murid yang terdekat dengan Yesus, tetapi dia mengerti bahwa pelayanan Tuhan adalah panggilan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan dia mau menunjukkan bahwa kita adalah hamba dari Tuhan yang sama dan ditebus oleh juru selamat yang sama. Bahwa tidak ada kelas-kelas di dalam pelayanan. Saat kita melakukan pelayanan itu dengan hati yang tertuju kepada Kristus, dengan hati yang terarahkan kepada Allah, maka itu adalah pelayanan yang kita berikan. Sehingga orang yang melayani, katakanlah mungkin di gereja dia sebagai koster, tetapi dia melakukan dengan sepenuh hati, maka dia adalah pelayan Tuhan yang baik. Sama dengan pelayan Tuhan di atas mimbar yang menyampaikan firman Tuhan dengan tulus, dengan jujur, dan dengan rendah hati. Nah, saudara, di sini dalam pandangan dunia, orang akan berpikir bahwa jika Petrus memperkenalkan diri sebagai Rasul Yesus Kristus dengan keistimewaan yang melekat itu, maka mungkin tentu nasihat-nasihat yang dia tulis atau dia berikan itu akan lebih diterima. Tetapi dalam pelayanan prinsipnya berbeda. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Matius 23 ayat 11. Sehingga kalau mungkin bahasa kerennya ada paradoks yang terjadi di dalam dunia pelayanan, di dalam dunia kekristenan. Siapa yang mau untuk memimpin, dia harus mencari orang yang melayani. Lalu dia juga mengatakan bahwa dia adalah saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Bahwa dengan ini Petrus meneguhkan pesannya bahwa dia berbicara sebagai orang yang tahu dan melihat penderitaan dari Yesus. Dan yang mana pada bagian-bagian pasal sebelumnya, Petrus mendorong orang-orang yang menerima suratnya, yang membaca suratnya, bahkan kita pada saat ini untuk meneladani Kristus yang setia menghadapi segala penderitaan yang harus dialami. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan dengan kata saksi ini adalah martus, yang dimana kita dapatkan kata martir. Kita terkadang menganggap bahwa seorang martir itu hanya orang yang
memberikan hidupnya bagi Kristus dan dianiaya karena imannya. Itu yang kita sebut dengan martir. Dan Petrus memang melakukan itu. Dia memberikan hidupnya bahkan nyawanya untuk Kristus. Tetapi pada dasarnya seorang martir adalah saksi yang menceritakan apa yang telah dilihat dan didengarnya. Sehingga kita semua saat memberitakan firman, saat memberikan kesaksian tentang kebenaran Kristus, kita adalah martir-martir rohani. Lalu ada pesan yang dia berikan di sini, ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, ini adalah isi nasihat kepada para pelayan Tuhan, yaitu gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Menarik bahwa di dalam terjemahan bahasa Inggris King James disebut dengan feed, artinya memberi makan kawanan domba Allah. Nah, menarik bahwa nasihat ini Tuhan Yesus juga berikan pesan yang sama kepada Petrus dengan penekanan sampai 3 kali. Saat Tuhan Yesus bertemu dengan murid-murid setelah kebangkitannya di Danau Tiberias, kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Tuhan Yesus bertanya apakah Petrus mengasihi dia. Pertanyaan itu 3 kali. Dan kemudian di setiap pertanyaan yang Yesus berikan dengan jawaban yang Petrus berikan, Yesus mengatakan kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Kita perlu mengerti bahwa gembala memiliki tugas yang harus dilakukan untuk merawat domba itu. Ada banyak tugas yang harus dilakukan. Dia harus melindungi domba itu dari pencuri atau perampok. Dan dari gambaran ini, bahwa pelayanan yang dipercayakan kepada para pelayan Tuhan, yaitu untuk melindungi umat Tuhan dari mereka yang ingin merusak kawanan itu. Contoh, pengajaran sesat, pengajaran palsu, pengajaran yang tidak berdasar atau berfokus kepada Injil kebenaran Allah. Nah, seorang gembala yang setia tidak hanya melindungi kawanannya, tetapi juga memimpin mereka kepada padang rumput yang baik, sehingga mereka dapat diberi makan dengan cukup. Ini menunjukkan bahwa pentingnya bagi seorang pelayan Tuhan untuk memimpin mereka yang dia layani kepada padang rumput yang hijau, yaitu firman Allah yang murni, sehingga mereka dapat bertumbuh di sana. Bahwa hal yang mendasar dan yang paling dibutuhkan oleh jiwa manusia adalah penebus, adalah keselamatan. Ada seorang pelayan Tuhan yang mengatakan bahwa jika yang paling dibutuhkan oleh jemaat adalah atau oleh orang-orang Kristen adalah bagaimana mengatur keuangan mereka, bagaimana mengatasi kesepian, bagaimana mengatur rumah tangga dan sebagainya, maka Allah akan mengirimkan ekonom, Allah akan mengirimkan psikolog, Allah akan mengirimkan psikiater. Tetapi yang paling dibutuhkan oleh umat Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan, adalah juru selamat, mengerti bahwa Allah mengasihi mereka dan Kristus datang dan menebus mereka, mengerti bahwa kita adalah orang berdosa yang hanya bisa diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Itu adalah inti pemberitaan dari iman Kristen. Meskipun hal-hal yang lain secara etika, secara etis dan prinsip moral Alkitab tunjukkan, dan itu tidak bisa kita abaikan juga, tetapi kita harus ingat apa yang menjadi inti pemberitaan kita, bahwa semua pemberitaan itu keluar atau ditarik dari pandangan atau gambaran besar tentang penebusan Kristus. Nah, juga terkadang perlu bagi seorang gembala untuk mencari domba yang bermasalah dan memberi perhatian pribadi atau merawat secara pribadi domba itu. Beberapa pelayan Tuhan mungkin atau pada zaman sekarang ada yang hanya tertarik kepada jumlah orang yang banyak yang datang. Dan terkadang seperti hampir-hampir tidak punya waktu untuk pribadi, lepas pribadi untuk tiap individu. Tetapi lihat bahwa dalam pelayanannya Tuhan Yesus memang berkhotbah untuk banyak orang, tetapi juga dia meluangkan waktu untuk berbicara kepada Nikodemus dengan sendiri di Yohanes pasal 3, berbicara dengan perempuan Samaria di sumur Yakub Yohanes pasal 4, dan juga orang-orang lain yang membutuhkan pelayanan rohani dan kebutuhan rohani yang Yesus berikan kepada mereka. Dan juga Paulus, dia mengatakan bahwa dia melayani orang-orang di Tesalonika itu secara pribadi. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-11. Dan dia sangat mengasihi mereka. Jadi ada keseimbangan antara melayani secara kolektif dan juga secara individu. Dan untuk bisa melakukan ini, kita harus melihat kembali pada gembala yang agung dan gembala yang baik itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yohanes pasal yang ke-10. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana nasihat yang Petrus berikan kepada para pelayan Tuhan untuk melaksanakan panggilan pengembalaan atau mengembalakan kawanan domba Allah ini. Yang pertama, dia katakan bahwa harus dilakukan jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah.
Bahwa para pelayan Tuhan tidak boleh melakukan tugas pelayanan dengan paksaan. Atau tugas pelayanan mereka dengan paksaan. Seolah-olah mereka dipaksa untuk melakukan suatu tugas yang mereka benci. Sebaliknya, mereka harus melayani Tuhan dan umatnya dengan hati yang rela, dengan hati yang mengasihi Allah dan mengasihi orang-orang yang dilayani. Bahwa menyadari akan panggilan yang Tuhan berikan. Yang berikut, jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Bahwa salah satu hal yang bisa menjatuhkan seorang pelayan Tuhan adalah masalah keuangan. Dan hal ini sangat berbahaya dan sangat tidak benar jika motivasi untuk melayani adalah untuk meraup keuntungan, untuk mendapatkan keuntungan. Alkitab jelas berbicara mengenai mereka yang melayani, Allah pelihara bahwa ada bagian-bagian oleh orang-orang yang dilayani untuk memberkati hamba-hamba Tuhan, tetapi fokus di sini bahwa kepada mereka yang melayani itu bukan motivasi utama, tetapi motivasinya adalah untuk melayani Allah. Kita percaya bahwa ketika Allah memanggil kita, Dia akan menolong kehidupan kita. Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Seperti yang pendeta Chuck Smith katakan, di mana Allah memanggil, di situ Dia menyediakan. Lalu saudara, yang ketiga, dia mengatakan bahwa janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Bahwa pelayan Tuhan seharusnya tidak boleh melakukan tugasnya seolah-olah mau memerintah atas umat Tuhan. Karena domba itu bukan milik mereka. Domba-domba itu dipercayakan kepada mereka. Sebaliknya, para pelayan Tuhan harus melayani dengan cara menjadi teladan, memberikan contoh hidup. Nah, hal ini juga kita perlu mengerti bahwa di dalam melakukan hal ini, saya melihat ada satu hal yang harus juga direnungkan oleh jemaat, yaitu mendoakan mereka yang melayani. Terkadang begini, bahwa kita menempatkan seorang hamba Tuhan pada posisi moral yang begitu tinggi, sehingga bahwa berpikir mereka tidak akan pernah melakukan kesalahan atau dosa, atau melakukan hal yang menyinggung kita. Dan ketika hal itu terjadi, maka terkadang reaksi yang mungkin muncul adalah dengan menghujat habis-habisan. Hamba Tuhan kok seperti itu dan seterusnya. Ya, ini tidak untuk membenarkan bahwa kalau begitu dia bebas atau seorang pelayan Tuhan bebas melakukan apapun karena nanti jemaat akan memaklumi. Tidak untuk itu. Tetapi juga bahwa seorang pelayan Tuhan harus menjaga hati, diri dan sikapnya, dan umat Tuhan perlu untuk mendoakan mereka. Jadi pertanyaan bagi pelayan Tuhan mungkin, sudahkah saya menjaga sikap hati hidup saya, bagaimana saya melakukan panggilan yang saya terima, dan juga untuk jemaat pertanyaannya, sudahkah saya mendoakan mereka yang melayani. Dan ini penting untuk kita renungkan. Lalu yang terakhir, di bagian ayat yang keempat ini dikatakan bahwa maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bahwa hal ini bukan saja berkat, tetapi juga ada sebuah pesan mengenai tanggung jawab yang diberikan. Sebab akan tiba waktunya gembala yang agung itu datang. Dan setiap kita akan memberikan pertanggungjawaban kepada dia. Lalu, Petrus memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat yang ada. Ayat yang kelima hingga ayat yang ke-11. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kembali pesan kepada orang percaya diberikan, atau kembali pesan yang secara umum ini diberikan. Ayat yang kelima, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Hal ini memang menjadi pergumulan tersendiri pada zaman kita, di mana banyak orang-orang muda yang tidak menunjukkan pendudukan diri dan sikap hormat kepada orang yang lebih tua. Dan ini teguran diberikan. Lalu dikatakan bahwa dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bahwa selain kasih yang menjadi tanda bagi orang-orang percaya, di sini sikap rendah hati dan saling menghormati juga perlu untuk diperhatikan oleh anak-anak Tuhan. Sikap rendah hati ini pertama-tama harus ditunjukkan kepada Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah artinya mengerti bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Dan tanpa Tuhan kita tidak sanggup menjalani kehidupan ini. Dan juga kita perlu mengerti bahwa hanya dengan tuntunan dan topangan dari Tuhanlah
kita bisa menghidupi kehidupan kekristenan kita dengan benar seturut dengan kehendak Allah. Saya teringat salah satu bagian pertama dari Kinun Jemaat nomor 364 mengatakan bahwa berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Artinya menyerahkan kehidupan kita seutuhnya kepada Allah. Nah, mengenai Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati, di sini saya mengutip dari David Guzik. Dia mengatakan bahwa kasih karunia adalah musuh abadi dari kecongkakan atau kesombongan. Kesombongan menuntut agar Tuhan memberikan kepada kita apa yang menurut kita pantas kita terima, karena mungkin kita sudah melakukan sesuatu. Sedangkan kasih karunia berbicara mengenai kasih Allah yang diberikan bukan karena kita layak menerima hal itu, tetapi karena Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasih, penuh dengan kemurahan. Sehingga ada perbedaan yang jelas di sana. Lalu di ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Terkadang menjadi sulit untuk menikmati sukacita dalam hidup ini. Karena kekhawatiran yang menekan hati, menekan pikiran kita. Entahkah itu mungkin khawatir akan pekerjaan, masa depan, kebutuhan hidup, dan lain-lain. Nah di sini pesannya sederhana, tetapi begitu kuat untuk diberikan. Yaitu bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sebab Allah peduli. Ada dua hal yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, agar menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bahwa Allah peduli terhadap setiap bagian kehidupan kita. Tidak ada bagian dari kehidupan kita yang luput dari pengawasan dan pengamatan Tuhan. Yang kedua, untuk bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah, kita harus menyadari dan percaya bahwa Ia yang memelihara hidup kita. Tuhan yang menopang dan memelihara kehidupan kita. Bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Paulus memberikan nuansa yang sama atau pesan yang senada di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bahwa yang berikut, sikap untuk menyerahkan kekhawatiran kita sepenuhnya kepada Allah adalah satu bentuk sikap rendah hati. Bahwa kita mengerti, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Lalu ada peringatan yang diberikan di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bahwa setelah dorongan-dorongan untuk percaya dan bersandar kepada Allah, untuk beriman kepada Allah diberikan, Petrus memberikan peringatan untuk sadarlah dan berjaga-jagalah. Bahwa dua hal ini berbicara mengenai sikap yang tenang dan terkendali, yaitu sikap sadar. Tetapi pada saat yang sama juga berwaspada, berjaga-jaga. Mengapa? Di sini alasannya jelas bahwa karena lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bahwa ingat, iblis aktif bekerja untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dia akan selalu mencari cara untuk menyerang dan menjatuhkan orang percaya dalam perjalanan rohani mereka. Lalu bagaimana menghadapi ancaman dan serangan dari si jahat ini? Dikatakan bahwa lawanlah dia dengan iman yang teguh. Menarik bahwa firman Tuhan di sini menunjukkan kepada kita untuk melawan iblis bukan dengan benda-benda atau cara-cara tertentu yang dianggap memiliki kekuatan magis. Tetapi justru dengan iman yang teguh. Paulus mengingatkan kita dalam Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Dia mengatakan bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kemudian, dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18, dari Efesus pasal 6, Paulus menunjukkan selengkap senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopeng keselamatan, dan pedang roh yaitu firman Allah. Nah ini menarik saudara, bahwa untuk melihat pembahasan ini lebih jauh, saudara bisa ikuti pembahasan David Smith yang juga kita post atau upload di channel YouTube-nya Shine Fellowship. Dan di situ kita membahas bagian demi bagian. Lalu di sini, dalam membangun iman yang teguh kita perlu mengerti bahwa di sini Petrus mengatakan semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita tidak sendiri. Kita tidak bergumul sendiri. Mungkin bentuk pergumulan kita dengan saudara seiman yang lain itu berbeda. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai bagian dari satu tubuh Kristus, kita sama-sama bergumul, kita sama-sama menderita. Sehingga penting untuk juga saling mendoakan. Lalu ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Dan Allah sumber segala karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika
lamanya. Ada satu pesan yang kuat yang diberikan di sini bahwa Allah mengokohkan kita. Di sini ada banyak hal yang Petrus katakan yang Allah lakukan untuk memperlengkapi dan mempersiapkan orang percaya. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Dan di sini sesudah kamu menderita seketika lamanya, artinya bahwa lewat pergumulan yang Allah izinkan, Tuhan sedang memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita di dalam Dia. Itu adalah hal yang harus kita lihat dari satu pergumulan yang mungkin sedang kita alami, yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, Petrus mengingatkan bahwa selain kita tidak bergumul sendiri, tetapi ada saudara-saudara iman yang lain yang juga bergumul. Dan untuk itulah juga Allah melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan serta mengokohkan anak-anaknya. Dan di sini di ayat yang ke-11 dia mengatakan ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bahwa kembali kita melihat dalam menghadapi semua pergumulan kehidupan kita, lihat kembali kepada siapa pemilik kuasa dan kekuatan itu. Yang terakhir, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14 sebagai salam penutup dari surat ini. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Petrus meneguhkan pesan dan nasihatnya dalam suratnya demikian, bahwa aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu. Dua hal yang Petrus mau tekankannya bahwa dia menasihati dan mau meyakinkan orang percaya bahwa semua yang dialami adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Pergumulan dan juga kekuatan yang Allah berikan itu. Sehingga berdirilah dengan teguh di dalamnya. Nah, pesan mengenai berdiri dengan teguh ini menjadi satu poin penting untuk kita mengerti bahwa di dalam perjalanan iman kita perlu berdiri teguh di dalam Tuhan. Percaya kepada janji dan penyertaan Tuhan. Percaya kepada topangan yang Allah berikan. Nah, di sini ada beberapa orang yang dia sebutkan namanya. Ada Silwanus, yang nama lainnya adalah Silas, yang ikut melayani bersama-sama dengan Paulus dalam pelayanannya. Nah, Petrus menyebutnya dengan saudara yang dapat dipercayai. Nampaknya bahwa dia adalah orang yang membawa surat ini. Tapi sesuatu yang sangat indah bahwa ketika seseorang disebut sebagai saudara yang dapat dipercayai. Dan kita merindukan hal yang sama. Bahwa kita bisa disebut sebagai orang yang dipercayai. Dan yang berikut adalah Markus. Dia adalah Yohanes Markus. Penulis dari Injil Markus. Keponakan dari Barnabas. Dan Petrus menyebut dia sebagai anakku. Artinya bahwa Petrus adalah pembimbing dan bapa rohani dari Markus ini. Lalu di bagian terakhir dia katakan, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus, damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Bahwa Petrus menutup suratnya ini dengan pesan damai sejahtera. Bahwa meskipun orang-orang percaya pada saat itu dan bahkan pada saat ini mengalami berbagai pergumulan, tetapi kiranya damai sejahtera Allah itu terus ada di dalam hati kita. Menjaga langkah kita untuk kita terus percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Keadaan boleh berubah, tantangan boleh bervariasi, boleh berbentuk berupa-rupa macamnya. Tetapi kasih karunia Allah adalah kasih karunia yang sama yang Allah berikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang menyertai dan menguatkan mereka sepanjang zaman. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menuntun kami dalam pembahasan kami sepanjang surat 1 Petrus ini. Kami berdoa Tuhan bahwa apa yang sudah kami belajar dari firman-Mu boleh kami renungkan dan tertanam dalam hati pikiran kami untuk kami terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, setiap kami yang ada dalam pergumulan kehidupan kami, Tuhan berkati sertai, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan, yang lemah Tuhan topang. Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus sepanjang kegiatan kehidupan kami sepanjang minggu ini, Tuhan berkati sertai, lindungi dan jagai kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami layani, Tuhan Engkau jagai, pagari, tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh-Mu. Dengan pandemi yang masih terjadi ini, kami berdoa untuk perlindungan Tuhan menyertai dan memberkati kami. Bantu setiap langkah kehidupan kami, tolong kami Tuhan untuk kami selalu mengarahkan mata dan hati kami kepadamu, dan biarlah Tuhan Yesus kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.